jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Tegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut.
Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Tehran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Tehran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Tehran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal Presiden
posisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Tehran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Tehran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengungkap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yakni menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Piggott membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi
Sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Ketegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium.
Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Arakci menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal presisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Teheran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Teheran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai
bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yaitu menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigot membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespon sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkapkan
mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Maka ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Tegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat
yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer, dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal presisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Teheran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Teheran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber,
Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yaitu menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Piggott membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Maka ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Tegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut.
Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal Presiden
posisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Tehran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Tehran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yakni menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Piegelt membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi
Sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Maka ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Tegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Tehran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Tehran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Tehran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium.
Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Arakci menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan selesai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal presisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Teheran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Teheran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya untuk membangun koneksi yang lebih dalam, yang lebih meaningful. Menurut gue itu kita harus masuk ke dunia mereka. Gue mencoba untuk masuk ke dunia mereka di mana gue ngorek-ngorek yang mereka pada Minggu 8 Februari membuat keputusan itu nggak bisa tiba-tiba di sini kita mau memikirkan 100 variabel, di sini otak kita langsung memikirkan 100 variabel. Selama ini mikir cuma satu variabel doang. Ya nggak nyampe, kapasitasnya nggak ada gitu. Itu kayak kita punya blender cuma muat 5 buah, kita masukin tiba-tiba 5.000 buah. Ya meledak blendernya gitu loh. Nah, masalahnya itu kita selama ini mikir cara mengajarkan orang untuk bisa lebih bermoral gitu, untuk bisa lebih keputusan lebih bagus, bertanggung jawab segala macam itu, kita nggak mikirin kapasitas berpikirnya. Karena kalau misalnya orang punya kapasitas berpikir udah
di level mikirin 100 hal itu biasa, dia bakal nggak ada effort untuk mempertimbangkan 100 variabel gitu, karena ya itu enteng buat dia gitu kapasitasnya, dia 1.000 atau 10.000, 100 itu enteng. Nah tapi kalau kita selalu selama ini nggak memikirkan apakah orang kapasitasnya dibangun atau enggak, akhirnya kebanyakan orang misalnya kapasitasnya 1 atau 2 atau 10, tiba-tiba jadi pejabat disuruh mikirin 100. Dia nggak kuat, bukan nggak mau gitu. Kapasitasnya nggak ada gitu. Jangan ada pilihan lain. Gitu. Ya kan, jadi memikirkan dampak dari tindakan, Pemerintah memikirkan Iran nih orang-orang mengunggah ke dampak. skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Hatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa itu yang butuh mereka kapasitas anggap berpikir sebagai gitu loh. titik Nah, lemah bukan berarti aku Amerika bilang cukup Serikat. dari mikir Jadi doang, ya nggak menyerang cukup ya. jaringan Maksudnya nilai-nilai harus transportasi, ada. Ya kan, ngajarin infrastruktur orang energi, jujur, ngajarin orang sistem berintegritas, keuangan itu dan ada memang. komunikasi Tapi maksudku ini militer. nggak bisa Tahap juga berdiri keempat, sendiri Iran gitu. mengendalikan Bahwa penuh Selat pendidikan Hormuz kognitif dan dan mengancam pendidikan moral melakukan itu blokade sebenarnya kawasan. bareng Tahap harusnya. terakhir, Iran Bukan akan dibenturin bahwa menghabiskan kita sumber sekarang daya butuhnya Amerika pendidikan moral nih Serikat gitu. Nggak gitu. melalui Ini perang butuh asimetris ini. multifront. Nah, Kendati untuk tidak bisa menghasilkan menang nilai-nilai secara bagus, militer, pendidikan Iran kognitif percaya harus hal itu dibarengin akan dengan membuat nilai-nilainya. kemenangan Iya, gitu. menjadi Jadi kita nggak bisa terlalu berdiri mahal sendiri juga bagi gitu. Washington. Ya dua-duanya Iran harus kembali menegaskan barengan kini gitu. pasukannya dalam Bahwa dengan posisi kapasitas siap siaga berpikir yang penuh lebih baik untuk lah memberikan kita bisa respons membangun cepat. kapasitas moral Sikap yang Iran lebih itu baik diyakini juga. akan menggeser doktrin dari pertahanan Dari tadi ke kita serangan ngomongin tentang setelah mikir, konflik mikir, 12 mikir, hari dan di sini melawan ada Israel pada bukunya kamu ya, 2025 makanya lalu. mikir ya. Presiden Amerika Kalau Serikat aku tahu, Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap part Iran. mana yang ketika kamu tulis Pemerintah itu kamu Amerika kayak Serikat bangga menargetkan banget, kamu jaringan bersyukur perdagangan kamu di sini minyak kan. dan Kamu petrokimia. happy sekali Dilaporkan sharing di sini. sanksi ini diterapkan hanya Oke. beberapa jam Makanya selesai kita pembicaraan ini nuklir banget kedua gitu. negara Dari tersebut sisi di mikir ya. Muscat, Oman Dari sisi pada mikir ya. Jumat 6 Wejangan Februari. dong, wejangan Sanksi kan baru ya. itu menyasar Apa yang 15 paling kamu entitas dan Nggak, di 14 wejangan kapal Kania yang itu kan aku diduga sebenarnya terlibat bikin dalam semacam operasi surat yang ya disebut sebagai untuk Armada Bayangan teman-teman Iran. Hal itu hopeless diketahui dari romantic. keterangan resmi yang diunggah Karena Departemen aku Luar sebel Negeri banget gitu ya Amerika selama Serikat. aku hidup Armada itu ketika dituduh aku digunakan udah untuk mulai banyak mengangkut bikin minyak konten mentah, yang produk kayak petrokimia, ngajakin orang, dan ayo dong komoditas mikirnya lain lebih dan rasional menghindari dikit gitu, ayo dong kebatasan kita belajar lebih internasional. logis gitu, Juru bicara bareng-bareng, Departemen lebih Luar saintifik, Negeri segala Amerika macam. Serikat Tommy Pickle Sering banget aku membenarkan tuh hal dibenturin itu. sama Dia menyebut kayak kebijakan kalimat-kalimat yang ini adalah gila ya bagian kalau dari pacaran sama strategi mbak ini tekanan pasti maksimum capek gitu kan, maksudnya kayak pemerintahan seakan-akan Trump. aku tuh Menurut Tommy, kalau dalam langkah itu relationship bakal bertujuan memutus kering lah sumber gitu, pendanaan kering, yang bakal dinilai dingin gitu, digunakan bakal Iran nggak untuk ada kegiatan nggak yang ada romance dianggap gitu ya, nggak ada mengganggu cinta dan stabilitas segala macam. kawasan. Terkini Nah, ia di menegaskan buku ini tuh aku Washington nulis akan bahwa mengambil tindakan justru lanjutan jika Iran terus titik berupaya termikir menghindari aku itu sanksi. selalu Bahkan sanksi juga dimana akan aku diterapkan lagi jika Iran bucin-bucinnya. terus mempertahankan pendapatan Maksudnya dari titik sektor termikir tuh masih gini, energi. ketika aku Merespons lagi sanksi tersebut, mencintai orang Menteri dengan Luar Negeri sangat-sangat, Iran di Abbas situ aku akan Araghchi berusaha mengancam berpikir Trump. dengan Jadi sebaik Iran mungkin tak gitu. gentar akan Oke. menghancurkan semua pangkalan Dan itu yang aku militer tulis di Amerika Serikat di surat itu Timur gitu kan, Tengah. aku Komando Pusat Amerika bilang bahwa Serikat atau CENTCOM merilis justru foto armada tempurnya di berpikir Laut Arab sebaik pada mungkin itu Jumat adalah 5 bentuk Februari. mencintai Foto-foto dengan tersebut hebat dipublikasikan hanya bahwa beberapa jam kita mau berusaha setelah pembicaraan nuklir sebaik dengan mungkin Iran di Oman untuk berakhir. menghasilkan Dari keputusan-keputusan kejauhan, gugus yang tempur sehat kapal induk USS yang Abraham membuat Lincoln hidup tampak kita dan sedang orang yang bergerak. kita Kapal cintai tersebut itu dikawal tidak oleh sejumlah rusak gitu kan, kapal tidak perang dirugikan serta atau tidak pesawat tempur disakiti Carrier atau Air tidak Wing 9. CENTCOM mengalami tidak kehilangan menyertakan tanggal misalnya. dan lokasi pasti Dan dari foto mengalami armada hal-hal buruk tempur itu. lainnya. Namun dalam keterangan Justru, di X dituliskan bahwa aku berusaha perdamaian berpikir bukan dibangun hanya untuk melalui mengelola kekuatan. Terbaru, dua pilihan-pilihan pejabat Amerika eksternal, ya Serikat kan, misalnya berkunjung ke bagaimana aku kapal membuat induk keputusan tentang USS Abraham karirnya, Lincoln. Keduanya tentang yakni pendidikannya, Steve atau Witkoff apa yang dan berpengaruh Jared ke pasangan Kushner, aku misalnya. negosiator utama Tapi juga Presiden Donald Trump bagaimana aku untuk mengelola
Iran. diri aku Kedatangannya sendiri. mendapat sambutan dari para Bagaimana jenderal aku serta tidak pasukan menjadi yang pasangan bertugas. yang Dalam ngambek unggahan di gak jelas. media sosial, Witkoff Atau mengungkap bagaimana aku alasan tidak menjadi dirinya pasangan yang mengunjungi kapal tidak induk bisa tersebut. duduk Ia dan memastikan berdiskusi bahwa dengan kepala kapal dingin itu untuk menyelesaikan menjaga suatu konflik mereka tetap dan aman memilih untuk dan silent treatment. menjunjung tinggi pesan Misalnya, perdamaian Trump bagaimana aku lewat tidak menjadi kekuatan. pasangan Amerika yang Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran hanya pada memikirkan Jumat 7 kebutuhan aku Februari doang, padahal ternyata 2026. Sanksi ini kebutuhan pasangan aku menargetkan tidak perdagangan terakomodasi, minyak misalnya. dan petrokimia Jadi, Iran. Pengumuman banyak hal dilakukan yang hanya intinya beberapa aku jam melihat setelah justru pembicaraan tidak langsung antara Amerika kompetensi Serikat dan dalam Iran mencintai. berakhir di Oman. Padahal Itu kedua salah satu pihak sebelumnya fondasinya memberi adalah sinyal akan kemampuan melanjutkan berpikir dengan baik. negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Dan Serikat aku seneng menyebut banget nulis sanksi itu karena mencakup 15 aku udah entitas, concern 2 banget gitu ya, individu resah dan banget 14 bahwa kapal. Mereka dituduh lover-lover terlibat di dalam dunia ini perdagangan ilegal membenturkan minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut berpikir juga dengan bertujuan benar, untuk dengan memutus aliran mencintai gitu loh, pendapatan atau yang dengan digunakan menjadi untuk orang yang mendanai romantis penindasan dan di dalam beremosi negeri. gitu. Maka ini disebut Padahal sebagai menurut aku bagian harusnya dari itu bisa kampanye banget tekanan berbarengan. maksimum pemerintahan Aku Presiden setuju sekali Amerika karena Serikat aku juga Donald ngerasa Trump. bahwa Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri ketika kita Iran kalau Abbas di switch Araghchi ya, menegaskan ketika kita dialog mencintai diri harus kita bebas sendiri juga, dari kita ancaman pasti akan dan melakukan tekanan. terbaik Dalam kan unggahan di media sosial untuk X, diri kita Araghchi sendiri, menyebut agar Iran kita juga memasuki gak kehilangan diri kita diplomasi sendiri. dengan Itu sikap juga suatu hal waspada. yang Ia romance mengatakan ke diri kita 8 sendiri. bulan terakhir Karena telah kalau menciptakan kita terlalu mencintai ketidakpercayaan orang yang sampai besar. kita melupakan Dagangan diri kedua sendiri, negara meningkat kayak sejak effort Amerika untuk mencintai Serikat orang itu juga menyerang setengah-setengah fasilitas gitu. nuklir Iran pada Actually, Juni dan lalu. bahkan Situasi kita ini sendiri nggak berperang tahu oleh misalnya apa yang gelombang kita protes butuh atau anti apa yang kita pemerintah mau, dan di akhirnya Iran kan pada akhir relationship-nya jadi nggak tahun bisa lalu. di-manage Tehran dengan menuduh Amerika baik Serikat dan gitu kan. Israel berada di Aku balik suka sekali part kerusuhan ini loh, dan tersebut. aku izin membacakannya. Boleh. Jika hidup diibaratkan perjalanan, mungkin rasanya seperti kapal di lautan lepas yang berombak. Seringkali kita merasa terombang-ambing dan tidak tahu yang mana utara, selatan, timur, dan barat. Tapi tentu tidak masuk akal untuk kita menuntut lautan agar diam dan mengikuti kemauan kita kan. Talah yang harus mempelajari ilmu pengetahuan dan skill untuk menavigasi laut. Termasuk memperlengkapi diri dengan tools atau perkakas yang diperlukan. Ini kita bahas tadi, tools dan perkakas yang dari pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar again bukan berarti sekolah dasar ya. Jadi kita selalu bisa ambil itu anytime in our life. Yang isinya adalah fondasi berpikir, pengetahuan dasar. Kayak aku baru belajar geografi kemarin ya nggak apa-apa. Tapi dilengkapin, selalu berusaha ngelengkapin hal-hal yang menjadi fondasi dan nggak nge-skip itu gitu dengan pemikiran bahwa itu it's okay lah untuk di-skip. Kita langsung aja nih belajar yang advance gitu, belajar AI atau ngoding segala macam tanpa logika dasar yang udah solid gitu. Nah, padahal pada ujungnya semua proses belajar itu akan terhambat kalau misalnya fondasinya belum bagus gitu. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, buku ini sebenarnya foundational sih. Maksudnya aku lumayan nulis emang Serikat mulai bertebangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Tehran menyebut langkah Washington sebagai provokasi membuat berbahaya yang dapat membangun memicu salah satunya perang menjadi membantu untuk membangun fondasi lah gitu. Itu kan konteksnya fondasi untuk memilih ya gitu, untuk membuat pilihan atau mengambil keputusan. Itu sebenarnya penalarannya seperti apa sih gitu. Jadi harusnya ini emang ditulis mendasar banget dan buat semua orang gitu. Aku memang nggak pengen buku ini jadi apa ya, jadi kayak elitis gitu ya. Maksudnya ini buku orang mikir, orang akademis atau apa gitu. Enggak sih, karena actually we're trying to write untuk orang semua aja dengan latar belakang apapun. Yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap Pendidikan memberikan kognitif dan jawaban. pendidikan moral Namun, satu-satunya itu sebenarnya jalan bareng untuk harusnya itu gitu. adalah Bukan dibenturin diplomasi. bahwa kita sekarang Araghchi butuhnya menegaskan pendidikan bahwa moral nih gitu. Iran Enggak tidak gitu. bicara Ini nuklir. butuh ini. Dia mengatakan, formasi Bahwa dengan militer kapasitas Amerika berpikir Serikat yang di lebih Laut baik lah Arab kita bisa tidak membangun akan kapasitas membuat Iran moral ketakutan. yang lebih baik juga. Sebab meski Suffer more in mengedepankan imagination than diplomasi, reality kalau kata namun Seneca. Iran juga siap Seneca bener menghadapi banget bagian perang. itu sih. Komandan Sangat-sangat benar Centcom menurut Amerika aku. Serikat Sangat banyak hal tuh mengunjungi pada kapal ujungnya induk benar-benar di bertenaga dalam nuklir pikiran Abraham kita USS sendiri Lincoln. gitu, yang membuat Kunjungan itu akhirnya itu jadi dilakukan masalah. selesai Terus Amerika kadang-kadang bahkan Serikat snowballing gitu melakukan masalahnya. negosiasi Iran, namun Ketika tidak kita belajar mencapai sesuatu, konsensus besar. sebenarnya yang kita Terkait bangun itu kunjungan bukan cuma Komandan soal Centcom topik Amerika atau Serikat materi yang kita Iran pelajarin itu, memberikan respons. tapi what it Respons does itu to our disampaikan brain. Menteri Luar Negeri Iran Akhirnya Abbas kebanyakan orang misalnya Araghchi kapasitas yang 1 atau 2 atau 10, keseriusan Washington tiba-tiba setelah jadi pejabat disuruh pembicaraan mikirin langsung 100. Serikat Iran. Pihaknya Dia nggak memperlihatkan kuat, bahwa sanksi bukan yang nggak mau gitu. berkelanjutan dan Kapasitasnya nggak ada Amerika Serikat gitu.
pusat Aku pengen diplomasi. Kemudian ngelihat RRQ lebih mengkritik banyak keras orang kehadiran kompeten Komandan Senior Amerika Serikat di Laut Arab. yang Adapun kehadiran berintegritas, komandan itu untuk meninjau yang kapal bisa nuklir duduk Amerika di Serikat kursi-kursi yang berada di kekuasaan, wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh dan militer akhirnya tidak memiliki tempat bisa dalam menghasilkan proses keputusan yang negosiasi. sedikit lebih Diketahui baik, sebelumnya setidaknya Komandan sedikit lebih CENTCOM baik dari menjadi apa yang kapal ada nuklir sekarang. Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu Halo 7 semuanya, Februari. kembali lagi di podcast Komandan Suara CENTCOM Berkelas. berkeliling Hari ini kapal spesial induk sekali nuklir, karena berinteraksi kita dengan kedatangan tamu personel berkelas. militer dan mengamati Ada wanita pesawat berkelas, lepas landas di Kania laut. Cita. Warga Iran Halo, ramai-ramai Mas Ilham. mengirimkan Thank pesan you for berisi having permohonan me. kepada Hari Presiden ini Amerika kalau Serikat kamu mau Donald lebih Trump. jago, Permohonan lebih itu pintar meminta dan agar warga berpikir lebih Amerika Serikat kritis, tak aku melakukan sarankan untuk perundingan nonton dengan episode Iran. ini sampai Pasalnya selesai. perundingan itu dinilai mengkhianati Kan ya, para kalau demonstran ada orang yang yang dibunuh oleh ketemu pasukan dengan kamu, keamanan Iran. Ratusan let's say pesan di yang ditulis transportasi warga umum dikirimkan ya, ke Iran terus tiba-tiba dia International. bilang, Dalam pesan tersebut "Halo mereka Kania, meminta Amerika Serikat aku tidak ingin pinter bernegosiasi kayak kamu, dengan aku ingin Republik lebih Islam bisa Iran." berpikir Pesan-pesan itu kritis kayak secara kamu langsung gitu. menyerukan kepada Trump Kamu untuk bakal meninggalkan nge-challenge dia diplomasi. dengan Hal apa? itu sebagai Kamu kasih ujian gantinya apa agar dia mendukung kemudian apa bisa yang disebut perjuangan melewati untuk fase itu kebebasan dan punya demokrasi. pemikiran yang Salah lebih satu kritis. pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang mungkin disebut dengan ingin mengecek membantu rakyat lagi Iran. ke dalam Namun diri bantuan sendiri itu tidak sih. ada artinya jika Hal-hal yang bernegosiasi dengan kita musuh rakyat anggap Teheran. benar Mereka gitu. menganggap bernegosiasi Yang dengan paling rezim benar Iran yang kita hanyalah anggap mengulur benar gitu. waktu Yang penindasan. paling benar Kemudian yang kita beberapa anggap pesan benar. dari Iya. warga Teheran merujuk pada Karena pernyataan dan buat janji aku Trump di sendiri, masa lalu. Terlebih pengalaman beberapa aku warga Iran mengoreksi diri aku mempercayai sendiri dan retorika cara aku Amerika berpikir Serikat itu tentang membela selalu kebebasan. datang Dari dari berbagai pesan hal-hal itu yang muncul tuntutan aku bersama selama untuk ini para kayak nggak pemimpin pikirin dunia. ulang, Tuntutan itu karena aku soal pikir udah dunia pasti tidak benar boleh gitu. memandang Republik Islam Tapi Iran ternyata sesuatu sebagai yang kita perwakilan anggap rakyat sangat-sangat Iran. benar Iran dan bisa Amerika Serikat sangat-sangat salah mengusungkan gitu. negosiasi atau perundingan Dan di Oman kadang pada itu Jumat butuh 6 keberanian Februari. sih Namun perundingan untuk kita tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua akhirnya pihak. Sebaliknya, meninggalkan ketegangan justru gitu ya, meningkat sesuatu yang meski mungkin Iran kita dan pegang Amerika dari Serikat lama sepakat melakukan dan perundingan. memegang Yang sesuatu kedua, yang baru kini gitu. pemerintah Iran secara terbuka Mungkin kalau di mengancam dalam Presiden konteks Amerika orang Serikat Donald Trump. kuliah, Ancaman kadang-kadang itu kita soal keamanan belajar pangkalan sesuatu militer yang Amerika baru, Serikat terus kita yang memegang suatu tersebar ide di atau Timur suatu Tengah. ideologi. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Tapi Serikat yang ketika berada kita udah dalam semakin jangkauan dewasa rudal-rudal dengan pengalaman presisi hidup yang mereka. lebih Hal banyak, itu dengan disampaikan pengetahuan yang oleh lebih banyak, pejabat akhirnya kita senior menyadari Iran. bahwa Tehran ternyata banyak yang menegaskan salah setiap dari upaya ide yang agresi dipegang dari itu pihak ya luar kan. akan Tapi dijawab kan dengan sebenarnya serangan balasan. kadang-kadang nggak Bahkan cukup balasan hanya itu kita tahu mampu bahwa itu menghancurkan salah gitu. tanpa ampun. Tak hanya itu, Kadang-kadang militer kita Iran mengklaim telah memetakan nggak punya koordinat cukup seluruh keberanian instalasi untuk militer Amerika Serikat. Tehran melompat menegaskan gitu loh ke pangkalan-pangkalan yang suatu selama paradigma ini yang dinilai sebagai baru benteng gitu kan. Amerika Serikat justru Kadang-kadang kita menjadi target empuk. Adapun nggak Iran punya membidik cukup pangkalan keyakinan militer itu bahwa dengan rudal balistik dan bisa drone kok kamikaze. memegang paradigma yang sama sekali baru dan hidup kita tetap jadi lebih baik karena itu gitu. Terutama kalau dalam konteks berpikir saintifik atau berpikir rasional yang biasanya aku promosiin. Ya. Mungkin banyak orang punya ketakutan bahwa ketika kita belajar berpikir lebih logis atau lebih saintifik atau lebih rasional, kehidupan akan kehilangan keindahannya gitu. Banyak yang bilang kayak, tapi kalau mikir kayak gitu, hidup bakal jadi nggak berwarna nggak sih gitu. Mungkin ada orang yang kayak kebanyakan punya ketakutan itu. Aku sering dengar keluhan ini gitu. Kalau setiap kali aku ketemu sama orang-orang. Nah padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Sebenarnya walaupun aku udah mengadopsi berpikir rasional atau saintifik dan membantu keputusan-keputusan hidup aku lebih baik, bukan berarti pengalaman hidup yang berwarna kayak jatuh cinta, terluka karena cinta, atau mengalami kehilangan dan sedih banget karena itu tetap terjadi gitu. Itu nggak hilang dari kehidupan ini dan aku tetap bisa datang nonton pertunjukan musikal dan meneteskan air mata karena keindahan dari pertunjukan itu, karena cerita yang powerful dari pertunjukan itu. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk kadang-kadang tuh jika orang punya konflik ketakutan-ketakutan bersenjata untuk pecah dengan pindah Amerika Serikat. ke suatu cara berpikir Iran yang menyebut baru perang itu karena ada berpotensi asumsi melibatkan bahwa Israel kehidupan hingga ini akan jadi lebih buruk telur. karena itu Dalam padahal skenario ini sebenarnya Iran enggak, menerapkan gitu. Dan kita tuh perlu tahap punya peperangan keberanian dan itu masalahnya untuk bisa mendisrupsi ekonomi pindah global. ke situ gitu. Dilaporkan detail Dan ini rencana perang terjadi itu di dipublikasikan semua Tasnim jenis pada akhir perubahan pekan pemikiran ini. ya Di gitu. antaranya Misalnya awal serangan mungkin kalau dimulai sekarang Amerika Serikat di yang zaman beraksi melalui ketika udara. orang udah mulai punya Yakni kesadaran rentetan lingkungan, rudal Amerika Serikat kadang-kadang kita punya menargetkan ketakutan-ketakutan situs untuk nuklir berpindah Teheran misalnya hingga untuk markas konsumsi yang IRGC. lebih Lalu bijak Iran gitu. bersama Mungkin sekutunya akan melakukan ada orang yang kayak serangan mikir balasan. kalau misalnya Iran orang bakal konsumsinya meluncurkan lebih rudal mikir nanti balistik ekonominya dan runtuh drone dong gitu. terhadap pangkalan Amerika Nah kadang-kadang Serikat bisa aja di itu
sebenarnya baru Iran. asumsi aja Tahap gitu. Kita ketiga, Iran memang mesti juga punya keberanian untuk merencanakan serangan melompat cyber. gitu, untuk Iran mencoba akan bahwa menargetkan apa ada yang mereka kemungkinan anggap sebagai kita bisa titik punya kehidupan lemah yang lebih baik Amerika kok gitu, Serikat. walaupun Jadi menyerang paradigma jaringan lamanya kita transportasi, buang sama sekali infrastruktur gitu. energi, sistem Itu keuangan sih dan terutama yang biasa komunikasi menjadi militer. hambatannya. Tahap Jadi bukan keempat, karena Iran nggak taunya mengendalikan pedo atau Selat nggak Hormuz menemukan dan mengancam melakukan versi yang lebih blokade benarnya atau kawasan. koreksinya Tahap gitu. terakhir, Iran Tapi akan kita nggak punya cukup menghabiskan keberanian sumber daya untuk Amerika Serikat akhirnya mau melalui pindah perang gitu. asimetris Kayak gitu multifront. sih. Kendati Menarik tidak ya, satu menang kata sih, secara militer, keberanian. Iran percaya hal Karena itu akan membuat aku kemenangan notice juga menjadi banyak terlalu teman-teman mahal di sekitar bagi aku yang Washington. sebenarnya mereka tahu Iran itu kembali benar. menegaskan kini Mereka pasukannya dalam tahu itu posisi baik untuk siap mereka, siaga tapi penuh nggak dilakuin. untuk memberikan Pertama respons karena takut cepat. takut Sikap dijudge Iran juga oleh itu orang diyakini sekitar akan dia gitu. menggeser Karena doktrin dari kalau kita pertahanan di fase keserangan takut terus, setelah kita bisa jadi konflik 12 procrastinate. hari melawan Kita nggak Israel akan mulai pada apa yang kita inginkan. 2025 Kita cuma lalu. ngomong-ngomong Presiden doang, cuma Amerika wacana Serikat gitu. Donald Trump Kalau cara kembali kamu menjatuhkan menghadapi sanksi fase baru terhadap takut Iran. dijudge sama orang, Pemerintah Amerika Serikat takut apa menargetkan kata jaringan perdagangan teman-teman SMA minyak dan kamu, teman-teman petrokimia. kuliah kamu. Dilaporkan sanksi ini Oke. diterapkan Gimana hanya soal beberapa jam Kania itu selesai bisa berjalan keluar? nuklir kedua Bagian negara itu tersebut di aku Muscat, mesti Oman pada bilang Jumat 6 bahwa Februari. memang Sanksi aku baru itu mungkin menyasar gak punya 15 challenge itu ya. Mungkin entitas aku dan 14 ada kapal yang privilege-nya di diduga situ, terlibat walaupun at the dalam same time it's a operasi curse yang juga. disebut sebagai Aku pernah Armada cerita ini sih di Bayangan mana-mana. Iran. Jadi mungkin Hal buat itu teman-teman yang diketahui udah dari pernah dengar keterangan resmi yang podcast diunggah aku tentang Departemen Luar kehidupan Negeri aku mungkin Amerika udah tahu, Serikat. tapi buat yang belum Armada tahu itu aku dituduh ceritain aja. digunakan Tapi untuk konteksnya mengangkut minyak mentah, produk aku tumbuh petrokimia, dengan dan komoditas socially lain demi challenged gitu menghindari bisa dibilang ya. pembatasan Jadi aku tuh nggak Juru punya bicara Departemen Luar Negeri nggak Amerika punya Serikat kepekaan atau Tommy kesadaran Pico sosial secara membenarkan natural hal itu. gitu. Ia menyebut Kayak kebijakan termasuk ini tadi adalah kayak bagian dari strategi aku tekanan maksimum nggak punya pemerintahan kesadaran Trump. orang lain Menurut mikir Tommy, apa langkah itu atau orang bertujuan lain punya memutus persepsi sumber apa pendanaan terhadap apa yang ada dinilai di sekitar aku digunakan kayak Iran gitu. untuk Dan aku juga nggak punya kegiatan teman, yang of course. dianggap mengganggu Aku nggak stabilitas bisa kawasan. punya Terkini ia friendship menegaskan yang Washington sehat akan lah gitu mengambil ya, yang tindakan benar-benar emang lanjutan dirawat, jika yang Iran emang terus benar-benar dekat berupaya dan punya menghindari sanksi. bonding Bahkan dan sanksi juga akan pemahaman satu diterapkan sama jika lain Iran yang terus kuat kayak gitu mempertahankan yang pendapatan sekarang aku dari udah punya. sektor Tapi energi. Merespons dulu aku nggak sanksi punya itu. Jadi tersebut, Menteri Luar Negeri growing Iran up gitu ya, Abbas dari aku Araghchi kecil mengancam aku Trump. nggak pernah Jadi Iran punya tak gentar akan masalah di menghancurkan mana semua pangkalan aku militer ketakutan Amerika sama Serikat judgement di orang Timur karena aku Tengah. juga nggak Komando tahu Pusat Amerika judgement Serikat orang atau itu gitu karena aku CENTCOM nggak punya merilis awareness foto armada orang tempurnya lain di Laut mikir Arab apa pada atau bakal Jumat ngejudge 5 apa atas Februari. suatu pilihan Foto-foto atau tersebut suatu dipublikasikan action hanya gitu. beberapa Jadi jam dalam proses setelah pembicaraan aku nuklir dengan bertumbuh tuh Iran aku nggak di pernah Oman punya berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur pengalaman kapal dimana induk USS Abraham aku Lincoln bimbang tampak atau sedang ragu bergerak. karena Kapal tersebut ketakutan dikawal akan oleh judgement sejumlah orang kapal perang gitu. serta Di pesawat satu sisi tempur, mungkin itu carrier ada and wing. untungnya 9. gitu ya. CENTCOM Jadinya aku tidak bertumbuh nggak menyertakan punya tanggal dan lokasi pasti dari insecurity foto armada atau tempur itu. Namun dalam gimana sih keterangan kayak di aduh X nanti orang mikir dituliskan apa bahwa gitu kalau kayak perdamaian gini. Aku nggak punya dibangun kayak gitu. melalui Termasuk kekuatan. Terbaru, dua pejabat the fact Amerika bahwa Serikat aku berkunjung ke bertumbuh kapal dalam induk keluarga USS Abraham miskin Lincoln. gitu yang Keduanya benar-benar yakni secara Steve data Witkoff dan BPS Jared aku Kushner, miskin gitu. negosiator utama Dan aku Presiden Donald banyak nggak Trump punyanya untuk kan Iran. gitu kan. Maksudnya Kedatangannya apa yang mendapat orang punya aku sambutan nggak dari punya para gitu kayak jenderal serta ya simple sih pasukan mungkin yang di bertugas. rumah Dalam orang-orang udah mengganti pada punya media TV gitu sosial, ya yang Witkoff proper mungkin mengungkap punya internet. alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Maka ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Ketegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut.
Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal Presiden
posisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Tehran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Tehran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yakni menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Piggott membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi
sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Ketegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium.
Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Arakci menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal presisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Teheran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Teheran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke
Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yaitu menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigot membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas,
2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Maka ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Ketegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan
dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal presisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Teheran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Teheran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yaitu menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang
asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Tegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut.
Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal Presiden
posisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Tehran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Tehran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yakni menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Piegelt membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi
Sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas, 2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Maka ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Tegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium.
Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Arakci menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan selesai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal presisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Teheran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Teheran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh penggarahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke
Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yaitu menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap keempat, Iran mengendalikan penuh Selat Hormuz dan mengancam melakukan blokade kawasan. Tahap terakhir, Iran akan menghabiskan sumber daya Amerika Serikat melalui perang asimetris multifront. Kendati tidak menang secara militer, Iran percaya hal itu akan membuat kemenangan menjadi terlalu mahal bagi Washington. Iran kembali menegaskan kini pasukannya dalam posisi siap siaga penuh untuk memberikan respons cepat. Sikap Iran itu diyakini akan menggeser doktrin dari pertahanan ke serangan setelah konflik 12 hari melawan Israel pada 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan jaringan perdagangan minyak dan petrokimia. Dilaporkan sanksi ini diterapkan hanya beberapa jam selesai pembicaraan nuklir kedua negara tersebut di Muscat, Oman pada Jumat 6 Februari. Sanksi baru itu menyasar 15 entitas dan 14 kapal yang diduga terlibat dalam operasi yang disebut sebagai Armada Bayangan Iran. Hal itu diketahui dari keterangan resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Armada itu dituduh digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk petrokimia, dan komoditas lain demi menghindari pembatasan internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigot membenarkan hal itu. Ia menyebut kebijakan ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintahan Trump. Menurut Tommy, langkah itu bertujuan memutus sumber pendanaan yang dinilai digunakan Iran untuk kegiatan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terkini ia menegaskan Washington akan mengambil tindakan lanjutan jika Iran terus berupaya menghindari sanksi. Bahkan sanksi juga akan diterapkan jika Iran terus mempertahankan pendapatan dari sektor energi. Merespons sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Trump. Jadi Iran tak gentar akan menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis foto armada tempurnya di Laut Arab pada Jumat 5 Februari. Foto-foto tersebut dipublikasikan hanya beberapa jam setelah pembicaraan nuklir dengan Iran di Oman berakhir. Dari kejauhan, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tampak sedang bergerak. Kapal tersebut dikawal oleh sejumlah kapal perang serta pesawat tempur Carrier Air Wing 9. CENTCOM tidak menyertakan tanggal dan lokasi pasti dari foto armada tempur itu. Namun dalam keterangan di X dituliskan bahwa perdamaian dibangun melalui kekuatan. Terbaru, dua pejabat Amerika Serikat berkunjung ke kapal induk USS Abraham Lincoln. Keduanya yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, negosiator utama Presiden Donald Trump untuk Iran. Kedatangannya mendapat sambutan dari para jenderal serta pasukan yang bertugas. Dalam unggahan di media sosial, Witkoff mengungkap alasan dirinya mengunjungi kapal induk tersebut. Ia memastikan bahwa kapal itu menjaga mereka tetap aman dan menjunjung tinggi pesan perdamaian Trump lewat kekuatan. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Jumat 7 Februari 2026. Sanksi ini menargetkan perdagangan minyak dan petrokimia Iran. Pengumuman dilakukan hanya beberapa jam setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran berakhir di Oman. Padahal kedua pihak sebelumnya memberi sinyal akan melanjutkan negosiasi nuklir. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut sanksi mencakup 15 entitas,
2 individu, dan 14 kapal. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal minyak dan produk petrokimia Iran. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai penindasan di dalam negeri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan dialog harus bebas dari ancaman dan tekanan. Dalam unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut Iran memasuki diplomasi dengan sikap waspada. Dia mengatakan 8 bulan terakhir telah menciptakan ketidakpercayaan yang besar. Ketegangan kedua negara meningkat sejak Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Situasi diperparah oleh gelombang protes anti pemerintah di Iran pada akhir tahun lalu. Teheran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Iran selangkah lebih maju di tengah ketegangan konflik dengan Amerika Serikat. Pasalnya Iran mengklaim memegang peta titik koordinat seluruh instalasi militer Washington. Teheran berpotensi membombardir pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Hal itu disampaikan seorang petinggi militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan rudal balistik dan drone kamikaze Iran siaga di tengah ketegangan tersebut. Bahkan pejabat itu mengatakan Iran mengetahui dan memiliki titik-titik lemah Amerika Serikat. Pihak militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Washington. Mereka menekankan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat akan menjadi target rudal dan drone Iran. Teheran mengklaim bisa melumpuhkan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kapan saja. Pernyataan ini muncul seusai Iran dan Amerika Serikat melakukan negosiasi di Oman. Namun negosiasi itu tidak mencapai konsensus besar bagi kedua belah pihak. Bahkan pesawat tempur Amerika Serikat mulai berterbangan di atas kapal induk bertenaga nuklir Abraham USS Lincoln. Teheran menyebut langkah Washington sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu perang besar. Pemerintah Iran menegaskan negaranya tidak akan gentar dalam menghadapi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu 8 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Araghchi mengungkap alasan Iran selalu bersikeras pada pengayaan uranium. Araghchi mengatakan hal itu karena tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu Iran soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan prinsip non-dominasi. Oleh karena itu, Araghchi menyebut berdasarkan hukum, Iran berhak melakukan pengayaan uranium. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan jika ada pihak yang meragukan terkait tujuan program nuklir, maka Iran siap memberikan jawaban. Namun satu-satunya jalan untuk itu adalah diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak mengejar bom nuklir. Ia mengatakan formasi militer Amerika Serikat di Laut Arab tidak akan membuat Iran ketakutan. Sebab meski mengedepankan diplomasi, namun Iran juga siap menghadapi perang. Komandan CENTCOM Amerika Serikat mengunjungi kapal induk bertenaga nuklir atau Abraham USS Lincoln. Kunjungan itu dilakukan seusai Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Iran namun tidak mencapai konsensus besar. Terkait kunjungan Komandan CENTCOM Amerika Serikat itu, Iran memberikan respons. Respons itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia mempertanyakan keseriusan Washington setelah pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat Iran. Pihaknya memperingatkan bahwa sanksi yang berkelanjutan dan pergerakan militer Amerika Serikat merusak diplomasi. Kemudian Araghchi mengkritik keras kehadiran komandan senior Amerika Serikat di Laut Arab. Adapun kehadiran komandan itu untuk meninjau kapal nuklir Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa tokoh militer tidak memiliki tempat dalam proses negosiasi. Diketahui sebelumnya Komandan CENTCOM mengunjungi kapal nuklir Amerika Serikat di Laut Arab pada Sabtu 7 Februari. Komandan CENTCOM berkeliling kapal induk nuklir, berinteraksi dengan personel militer dan mengamati pesawat lepas landas di laut. Warga Iran ramai-ramai mengirimkan pesan berisi permohonan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permohonan itu meminta agar warga Amerika Serikat tak melakukan perundingan dengan
dengan Iran. Pasalnya perundingan itu dinilai mengkhianati para demonstran yang dibunuh oleh pasukan keamanan Iran. Ratusan pesan yang ditulis warga dikirimkan ke Iran Internasional. Dalam pesan tersebut, mereka meminta Amerika Serikat tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Pesan-pesan itu secara langsung menyerukan kepada Trump untuk meninggalkan diplomasi. Hal itu sebagai gantinya pendukung apa yang disebut perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Salah satu pesan dari warga Teheran mempertanyakan Amerika Serikat yang disebut ingin membantu rakyat Iran. Namun bantuan itu tidak ada artinya jika bernegosiasi dengan musuh rakyat Teheran. Mereka menganggap bernegosiasi dengan rezim Iran hanyalah mengulur waktu penindasan. Kemudian beberapa pesan dari warga Teheran merujuk pada pernyataan dan janji Trump di masa lalu. Terlebih beberapa warga Iran mempercayai retorika Amerika Serikat tentang membela kebebasan. Dari berbagai pesan itu muncul tuntutan bersama untuk para pemimpin dunia. Tuntutan itu soal dunia tidak boleh memandang Republik Islam Iran sebagai perwakilan rakyat Iran. Iran dan Amerika Serikat melangsungkan negosiasi atau perundingan di Oman pada Jumat 6 Februari. Namun perundingan tersebut tidak mendapat konsensus besar dari kedua pihak. Sebaliknya, ketegangan justru meningkat meski Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan perundingan yang kedua. Kini pemerintah Iran secara terbuka mengancam Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ancaman itu soal keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal-rudal presisi mereka. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Iran. Teheran menegaskan setiap upaya agresi dari pihak luar akan dijawab dengan serangan balasan. Bahkan balasan itu mampu menghancurkan tanpa ampun. Tak hanya itu, militer Iran mengklaim telah memetakan koordinat seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Teheran menegaskan pangkalan-pangkalan yang selama ini dinilai sebagai benteng Amerika Serikat justru menjadi target empuk. Adapun Iran membidik pangkalan militer itu dengan rudal balistik dan drone kamikaze. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya tidak takut dengan ancaman perang dari Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal itu, Iran juga tidak akan pernah menyerahkan hak untuk memperkaya uranium. Dilansir dari France24.com pada Minggu 8 Februari, Araghchi menyebut hal itu juga berlaku bahkan jika situasi berubah menjadi konflik bersenjata atau perang terbuka. Menurutnya, pengayaan uranium adalah hak Iran. Ia menyebut sikap tegas Iran itu tidak bisa didikte pihak manapun. Lanjut, Araghchi juga menekankan negaranya juga tidak terintimidasi oleh pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, para pejabat tinggi Iran kembali mengancam jika Amerika Serikat memilih jalur agresi militer. Mereka menekankan hal itu justru akan mempercepat program nuklir Iran ke level yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Diketahui sebelumnya, Trump mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan dengan syarat yang jauh lebih ketat, termasuk penghentian total pengayaan uranium di atas level tertentu. Terkait dua negara yang berkonflik ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menemui Trump di Washington. Netanyahu akan berangkat ke Washington pada Selasa 10 Februari. Pertemuan keduanya akan membahas tentang Iran, yakni pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Teheran. Pemerintah Iran mengunggap skenario terburuk jika konflik bersenjata pecah dengan Amerika Serikat. Iran menyebut perang itu berpotensi melibatkan Israel hingga negara-negara Teluk. Dalam skenario ini, Iran menerapkan 5 tahap peperangan dan mendisrupsi ekonomi global. Dilaporkan detail rencana perang itu dipublikasikan Tasnim pada akhir pekan ini. Di antaranya, awal serangan dimulai Amerika Serikat yang beraksi melalui udara, yakni rentetan rudal Amerika Serikat menargetkan situs nuklir Teheran hingga markas IRGC. Lalu, Iran bersama sekutunya akan melakukan serangan balasan. Iran bakal meluncurkan rudal balistik dan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Irak. Tahap ketiga, Iran juga merencanakan serangan cyber. Iran akan menargetkan apa yang mereka anggap sebagai titik lemah Amerika Serikat, yaitu menyerang jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem keuangan, dan komunikasi militer. Tahap